Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa, syukur puji Tuhan kita dipertemukan dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 19 Juni 2020. Kita akan membaca dan mendengarkan serta merefleksikan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai ayat 18. Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai ayat 18. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Engkaulah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, boleh dipertemukan kembali bersama dengan segenap hamba-hambamu dimanapun berada melalui media ini. Tuhan yang memakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan yang akan memakai hamba-Mu untuk membaca, memperdengarkan, dan merenungkan firman Tuhan pada edisi kali ini. Dan biarlah firman yang ditaburkan ini seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami membuka hati, pikiran kami, jiwa kami, bahkan kehidupan kami untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai ayat 18 firman Tuhan. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepada aku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah firman Tuhan dari Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai ayat 18. Tema Renungan Harian Toraya pada saat ini merendah untuk sebuah tujuan. Lan bahasa Toraya dikua umpama diong pena belana den pempatuan. Siapapun kita akan merasa tersinggung, ya bisa jadi kita tersinggung jika kita direndahkan. Kita akan merasa tidak dianggap atau tidak dihargai. Hal ini kemudian membuat kita marah dan bisa jadi pasti memunculkan masalah. Ada juga beberapa orang yang merasa ya baik-baik saja jika diperlakukan demikian. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan Yesus? Ada dua hal yang menarik dalam pembacaan kita di mana dikatakan bahwa pada satu waktu Yesus lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Tetapi selanjutnya dituliskan bahwa Yesus dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat.
Dijelaskan bahwa dalam kerendahan itulah Yesus kemudian mengalami penderitaan yang akan justru menjadi saluran keselamatan bagi semua orang. Di dalam kerendahan itu pun akan nyata kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu untuk mendatangkan kemuliaan bagi banyak orang. Dalam ayat 16 pembacaan kita menekankan bahwa sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Pengalaman perjalanan Yesus ini menjadi bagian untuk menyatakan pertolongan, kasih, dan kesaksian bagi setiap orang. Yesus menjadi teladan nomor 1 bagi kita dalam menjalani pelayanan dan hidup yang Tuhan sudah dan akan anugerahkan bagi kita. Di saat kita merasa direndahkan, saat itu juga kita harus sadar bahwa kita butuh yang namanya kerendahan untuk mampu menyaksikan setiap kebaikan Tuhan dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Kita selayaknya punya hati sebagai seorang hamba yang penuh dengan kerendahan, tapi mampu menjadi berkat dalam setiap pelayanan dan hidup kita. Dari perjalanan itu pun maka kita mampu menjadi saksi hidup bagaimana hebatnya Tuhan dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Kita berdoa. Dalam kerendahan Yesus Kristus Tuhan kami, kemuliaan Allah dinyatakan. Dan karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk juga mampu untuk menerima ketika kami diperlakukan, direndahkan, atau ketika kami harus merendahkan diri di hadapan sesama kami, terlebih di hadapan Tuhan. Ajarlah kami untuk mampu melihat setiap kuasa dan kemuliaan Tuhan. Bahkan ajarlah kami untuk melihat teladan Yesus Kristus yang telah direndahkan, bahkan mengalami penderitaan dan maut, untuk sebuah kemuliaan, yaitu kemuliaan Allah yang menyelamatkan manusia. Mampukan kami untuk selalu melakukan firman Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadi saluran berkat. Mampukan kami untuk selalu merendahkan diri di hadapan-Mu. Haleluya. Amin.